Halo, kembali lagi bersama Klinik Bimbel. Kali ini kita akan bahas soal nomor 6. Kita disuruh menggambarkan resultan dari vektor-vektor berikut. Untuk yang A, itu dijumlah semua ya. Nah, ketika dijumlah semua berarti nanti bentuknya sama, tinggal ditambah-tambah. A-nya ke sana, ini A. B-nya dia ke bawah, berarti seperti ini. Jadi kita sambung. Ini adalah B. Kemudian C-nya adalah ke atas. Nah, ini adalah C. Kemudian untuk yang B, di situ ada A plus B min C. Ini adalah A. B-nya positif ya, masih utuh. Ini adalah B. Kemudian C-nya itu kan ke atas positif. Kalau ini yang diminta negatif, berarti nanti turunkan. Ini adalah C. Kemudian A min B plus C berarti seperti ini. Ini adalah A. Kemudian B-nya kan harusnya ke kanan ya, positif. Ini harus ke kiri biar dia min B. Oh ya, ini berarti min C. Terus C-nya positif. Positif tuh dia ke atas. Berarti nanti seperti ini. Ini adalah C. Selanjutnya untuk nomor 7, kita pahami dulu tentang arah mata angin. Jadi yang ke atas itu utara, bawah selatan, kanan itu timur, kiri itu barat. Bimo berjalan 12 meter ke timur. Kita gambar ya. Ke timur, ini berarti ke sini 12 meter. Kemudian berbelok 60 ke utara sejauh 5 meter. Berbelok ke utara berarti seperti ini. Dimana di sini ada sudut sebesar 60. Ini sejauh 5 meter. Mungkin kita perpendek dulu. Nah, seperti ini, 5 meter. Kemudian berdasarkan data tersebut tentukan. Yang ditanyakan adalah perpindahan terhadap arah timur. Oke, yang A, perpindahan terhadap arah timur. Untuk yang A berarti di sini kita misalkan ya, di sini adalah dia kan berpindahnya terhadap sumbu X gitu ya. Jadi kita punya timur itu kan di sini nih sumbu X. Kalau utara sama selatan kan dia sumbu Y gitu ya. Nah, karena yang diminta perpindahan terhadap arah timur, kita misalkan itu sebagai DX. Ini ada D1 perpindahan pertama, ini ada D2 perpindahan pertama. Nah, kita ambil yang ada di sumbu X. Kebetulan D1 kan arahnya sudah ke timur, berarti sudah bentuk X. Jadi kita tambahkan D1X, sedangkan yang dia membentuk sudut itu belum sumbu X. Jadi kita uraikan seperti ini menjadi begini. Namanya adalah D2X. Karena dia menggunakan sudut 60 dan dekat dengan sudut, jadi nanti nulisnya D2 cos 60. Kalau dekat sama sudut kita gunakan 60. Jadi DX itu ada D1X ditambah D2X. Karena sama arahnya ke kanan, berarti sama-sama positif. Dari sini berarti D1X-nya adalah 12, sedangkan D2-nya, D2 tadi 5 cos 60. Berarti 12 plus 5 kali 0,5 setengah ya, cos 60. 12 plus 2 setengah. Totalnya adalah 14,5 meter, itu untuk DX-nya. Kemudian untuk yang B, perpindahan terhadap arah utara, berarti perpindahan pada arah yang Y. Nah, Y itu hanya ada pada D2. Jadi ini kalau kita uraikan sebenarnya ini adalah D2. Ya. Jadi kita uraikan terhadap sumbu Y menjadi D2Y. Berarti D2Y. D2Y rumusnya adalah D2 jauh dari sudut, maka kita pakai sin karena sudut 60-nya di sini, berarti jauh dari sudut.
Nah, D2 nya adalah 5, sin 60 adalah setengah akar 3. Jawabannya 2,5 akar 3. Kalau kalian tidak diperbolehkan pakai kalkulator, berhenti sampai sini aja. Jadi 2,5 akar 3. Kemudian yang C, arah perpindahannya menggunakan arah mata angin atau kuadran 1 sampai 4. Untuk mencari arah perpindahan, ini tuh masuk kategori vektor ya. Jadi kita bisa gunakan rumus tan theta itu sama dengan resultan di sumbu X dibagi resultan di sumbu Y dibagi resultan di sumbu X. Ini kita sebut sebagai resultan di X dan ini disebut sebagai resultan di Y. Berarti 2,5 akar 3 per 14,5. Ini kalau kita uraikan dapat sekitar 4,33 kalau pakai kalkulator dibagi 14,5. Maka hasilnya 0,298. Nah, habis itu untuk mencari tetanya, jadi arah itu sama aja kita cari teta. Kita bisa gunakan arkestan kalau di kalkulator. Arkestan dari 0,298 itu adalah sudut 16,6 derajat. Nah, tadi kan kita disuruh menggunakan arah mata angin ya. Jadi kalau misalkan arah mata anginnya kita sebutnya berada di timur laut di sudut 16,6 derajat. Berarti ya di sekitar sini nih. Ya pokoknya di area timur laut tuh arahnya ke situ. Kemudian kalau di arah kuadran, maka dia masuk kuadran 1. Kenapa? Karena Rx dan Ry-nya nilainya positif. Jadi kalau di kuadran, ini adalah kuadran 1, ini kuadran 2. Kalau kuadran 2 kan berarti Y-nya positif, X-nya negatif ya. Nah, karena ini kita sama-sama positif, berarti kuadran 1. Ini kuadran 3 dan ini kuadran 4. Seperti itu. Selanjutnya untuk nomor berikutnya, di sini ada grafik mobil A melaju seperti pada grafik. Yang A, percepatan selama 10 detik pada interval 20 sampai 30. Oke, berarti sekitar 20 sampai kurang dari 30 ya. Oke. Percepatan selama 10 detik pada interval lebih dari 20 dan kurang dari 30 sekon. Ingat, percepatan rumusnya adalah delta V per delta T. Nah, di sini berarti ini kan masuk ya. Kemudian untuk V awalnya kan ini ya. Kita ambil yang ini. Berarti V-nya V2 itu 40, V1-nya 20. V2 min V1, T2 min T1. V2-nya berarti yang 40 dikurangi 20, waktunya itu kan ini 30 ya. Berarti 30 min 20. Maka dapat 20 per 10. Nilainya adalah 2 meter per sekon kuadrat. Kemudian jarak tempuh saat T-nya 30. Ini kita hapus dulu. Sampai T-nya 30 tuh di sini ya, jarak tempuhnya berarti gini sampai sini. Nah, maka kita membagi 2 bangun. Oke, yang pertama itu ada ini. Ini adalah bangun kedua. Jadi karena kita ngomongin jarak, itu kita bisa tulis S1 ditambah S2. Untuk S1 bentuknya persegi, jadi kita menggunakan luas persegi. Untuk S2 itu bentuknya trapesium, luas trapesium. Berarti ini sisi kali sisi ya, sisi kali sisi ditambah trapesium itu sisi yang sejajar, jumlah sisi sejajar bagi 2 kali tinggi. Sisinya untuk yang ini kan 20 nih. Yang ini juga 20 ya. Berarti 20 kali 20
ditambah jumlah sisi sejajar. Jumlah sisi sejajar itu dari sini, ini sisi sejajar yaitu 20 karena lihat di sini ya. Berarti 20 ditambah sisi yang satunya ini yaitu 40 bagi 2. Tingginya itu dari sini ke sini 30. 20 ke 30 berarti 10. Betul. Sisi tinggi itu yang ini. Nah, maka dapat 400 tambah 60 per 2 kali 10 coret 5. 400 tambah 300 maka dapat 700 meter. Kemudian untuk yang C, jarak tempuh total sampai berhenti. Nah, tadi kan kita udah ngitung ya 700. Kalau sampai berhenti berarti kan kurangnya di sini nih. Ya kan, berarti jarak total itu S1 plus S2 plus S3. Untuk S1 sama S2 tadi kita udah cari, totalnya adalah 700. S3 itu bentuknya adalah segitiga. Kita pakai luas segitiga. Luasnya apa? Setengah kali alas kali tinggi. Alasnya itu dari sini ke sini 30 ke 40 berarti 10. Tingginya itu dari ujung sini ke sini 40. Maka dapat 700 plus 200. Totalnya 900 meter. Kemudian untuk yang D, perlambatan sebelum berhenti. Perlambatan. Untuk perlambatan berarti kan terjadi nih perlambatan, kita cek dulu grafiknya. Dari kecepatan 40 dia turunkan. Berarti kan perlambatan terjadi di sisi sini. Dari waktu 30 ke 40. Berarti perlambatan A sama dengan V2 min V1 per T2 min T1. V2-nya berarti kan 0 ya. Karena kan dia sampai berhenti. V1-nya sebelumnya berarti 40. Dapat dari ujung sini. Kemudian T2-nya berarti 40, T1-nya 30. Min 40 per 10. Berarti min 4 meter per sekon kuadrat. Kemudian jenis geraknya. Oke, untuk yang E, jenis gerak. Coba kita analisis dari waktu T-nya 0 sampai ke 20 sekon itu kecepatannya 20. 0 sampai 20 sekon kecepatannya tetap, berarti dia masuk ke dalam GLB. Kemudian lanjut nih, dari waktu 20 ke 40 terjadi kecepatannya naik ya. T20 ke 30 V naik, berarti GLBB dipercepat. Kemudian dari waktu yang 30 ke waktu 40 itu terjadi penurunan kecepatan, berarti V-nya turun kan, berarti masuk GLBB diperlambat.